Bayangkan, di balik tembok rumah yang megah, tersembunyi jeritan seorang perempuan yang tak pernah terdengar. Tubuhnya dipaksa berlutut di tanah basah, wajahnya penuh luka, dan tangannya gemetar karena menggenggam cangkul yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kecil. Di depan matanya berdiri seorang wanita tua, menyeringai sambil menatapnya seperti binatang. Aku bilang gali lebih dalam, bentaknya. Tanah dilemparkan ke tubuh perempuan itu, menimbunnya sedikit demi sedikit seperti bangkai tak bernilai. Seorang menantu diperlakukan lebih hina dari pembantu, hanya karena ia berasal dari keluarga miskin. Sementara sang suami, sedang jauh di perantauan, tak tahu bahwa istrinya yang dulu ia nikahi dengan janji cinta kini hidup di ujung nestapa. Namun siapa sangka, di balik penderitaan itu, Allah sedang menyiapkan jawaban untuk segala air mata yang selama ini ia telan diam-diam. Dan di balik senyum congkak seorang ibu mertua, ada azab yang tak akan bisa dihindari. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Rani masih ingat betul hari saat ia pertama kali menginjakan kaki ke rumah besar itu. Rumah bertembok tinggi, dengan pagar besi kokoh dan halaman luas yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Rumah yang kini menjadi saksi penderitaan panjangnya. Ia datang sebagai istri sah dari Farid, pria yang dikenalnya sejak SMA, lelaki lembut dan pekerja keras yang memilihnya bukan karena harta, tapi karena cinta. Namun cinta saja tidak cukup ketika ibu mertua tidak pernah merestui. Bu Haji Fatimah, wanita parubaya dengan raut wajah tegas dan tutur kata tajam, sejak awal menunjukkan ketidaksukaannya. Kamu pikir cukup hanya modal wajah pas-pasan dan sopan santun bisa masuk keluarga kami? Itulah kalimat pertama yang menyambut Rani setelah acara akad selesai. Rani hanya menunduk, menggenggam erat tangan Farid yang saat itu mencoba menenangkan. Ibu, Rani perempuan baik. Aku yakin dia bisa jadi istri dan menantu yang baik, ujar Farid lembut. Namun Bu Haji hanya membuang muka. Sok tahu. Baru juga menikah, belum tahu kelakuannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Farid harus kembali bekerja di luar kota hanya seminggu setelah akad. Ia berjanji akan sering menghubungi dan segera membawa Rani pindah setelah mendapatkan tempat tinggal. Tapi janji itu tinggal janji. Setiap hari, Rani harus bangun lebih dulu daripada ayam, menyapu seluruh rumah, mencuci baju seisi keluarga, memasak, bahkan membersihkan kamar mandi Bu Haji dengan sikat gigi bekas. Dan jika ada sedikit kesalahan, tamparan dan caci maki menjadi sarapan paginya. Dasar perempuan kampungan. Kalau tidak karena anak saya yang bodoh mencintaimu, kamu sudah saya lempar keluar dari rumah ini. Suara itu menghantam jiwa Rani lebih keras dari apapun. Terkadang Rani hanya duduk di kamar kecilnya, menahan isak dalam diam. Matanya memandang ke langit-langit, membayangkan wajah ibunya di kampung. Andai ibunya tahu betapa sulit hidupnya sekarang, pasti wanita itu akan datang memeluknya, membawa pulang anak gadisnya dari neraka ini. Tapi Rani bertahan. Ia terus bertahan. Karena ia percaya Allah melihat. Namun apa yang akan terjadi jika batas kesabarannya diuji melebihi kekuatan manusia biasa? Saat ia bukan hanya dihina, tapi juga dikubur hidup-hidup di belakang rumahnya sendiri? Pagi itu matahari belum tinggi. Kabut masih menggantung di pekarangan belakang rumah. Rani memanggul keranjang cucian sambil memijit tengkuknya yang pegal. Suara sendal jepit Bu Haji terdengar cepat mendekat, diikuti dengan teriakan lantang yang memekakan telinga. Kamu belum nyapu halaman. Dasar pemalas. Sudah dikasih tempat tinggal, masih aja bikin saya emosi. Rani buru-buru meletakkan cucian dan menyambar sapu lidi. Tapi sapuan pertamanya belum juga selesai ketika Bu Haji menariknya dengan kasar. Kamu pikir saya ini siapa? Hah? Pembantumu. Kau pikir bisa membangkang di rumah ini?
Ikut saya ke belakang. Tubuh Rani diseret hingga ke tanah belakang rumah, tempat yang biasa dipakai menimbun sampah dan sisa bangunan. Tanahnya becek, licin, dan berlumpur. Rani terhuyung-huyung, jatuh berlutut sambil menangis tertahan. Ibu, ampun, saya belum sempat nyapu karena tadi habis nyuci baju ibu dan... Diam. Bu Haji mengambil cangkul panjang, lalu melemparkannya ke tanah di depan Rani. Gali lubang di situ. Sekarang. Rani terpaku, tubuhnya gemetar. Ia menoleh dengan bingung. Untuk apa, Bu? Gali saja. Mau saya timbun kamu hidup-hidup biar tahu rasa. Suara itu bukan lagi suara seorang ibu mertua. Suara itu seperti iblis yang haus kekuasaan. Dengan tubuh gemetar, Rani mulai menggali. Setiap ayunan cangkul, tangannya berdarah. Air matanya jatuh bercampur lumpur. Setelah lubang cukup dalam, Bu Haji menendang bahunya. Masuk ke situ. Cepat. Ibu, saya mohon, jangan begini, Bu. Kalau nggak mau, biar saya yang dorong. Rani jatuh ke dalam lubang yang baru digalinya sendiri. Bu Haji mulai menimbun dengan tanah perlahan-lahan. Pertama di kakinya, lalu perutnya, hingga ke dadanya. Biar kamu tahu rasanya jadi manusia yang tidak tahu terima kasih. Rani menjerit. Bu, tolong, saya nggak bisa napas. Namun Bu Haji terus melemparkan tanah seperti sedang mengubur bangkai. Wajahnya tanpa rasa bersalah. Beruntung, seorang tetangga, Pak Darto, yang sedang memeriksa kebun belakang, mendengar suara samar teriakan minta tolong. Ia berlari dan melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Bu Haji. Astagfirullah. Ibu ngapain ini? Rani, kamu kenapa? Pak Darto segera menggali dan menarik tubuh Rani yang sudah setengah tertimbun. Nafasnya tersengal. Matanya setengah terbuka. Bu Haji hanya berdiri dengan tatapan datar, lalu berkata, "Itu urusan saya. Jangan ikut campur." Pak Darto membawa Rani ke rumahnya untuk membersihkan tubuh dan memberi minum. Meski luka di tubuhnya menganga, luka di hatinya jauh lebih dalam. Malam itu, Rani duduk di lantai rumah Pak Darto, memeluk lututnya sendiri. Ia menatap langit dengan mata kosong. Ya Allah, kalau ini takdirku, aku terima. Tapi kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku mati sebelum suamiku tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Sejak kejadian tragis di belakang rumah itu, tubuh Rani mulai melemah. Kakinya memar, punggungnya nyeri, dan tubuhnya demam. Namun yang lebih parah dari semua itu adalah luka di hatinya. Luka yang tak bisa disembuhkan oleh obat warung atau jamu pahit. Bu Haji seolah tak merasa bersalah. Bahkan ia menyuruh Rani kembali bekerja seperti biasa keesokan harinya, tanpa ada permintaan maaf, tanpa ada belas kasihan. Kamu itu keras kepala. Kalau bukan saya didik, kamu makin kurang ajar nanti, katanya dingin sambil melemparkan kain pel kotor ke lantai. Dengan tangan gemetar, Rani mulai mengepel lantai. Setiap gerakan terasa seperti menghukum dirinya sendiri. Di saat seperti itu, ingatan pada Farid, suaminya, menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa. Farid sudah 2 bulan bekerja di luar kota. Komunikasi mereka pun semakin jarang. Bukan karena Farid tak peduli, tapi karena Bu Haji diam-diam menyimpan ponsel Rani dan mengganti nomor kontak Farid dengan nomor lain. Setiap kali Farid menelpon, Bu Haji yang mengangkat dan berkata, "Rani baik-baik saja. Dia lagi di dapur. Sibuk masak buat saya." Farid percaya. Ia tak pernah menduga ibunya tega memanipulasi istrinya sendiri. Malam itu, ketika semua orang tidur, Rani keluar pelan-pelan menuju musola kecil di belakang rumah. Ia duduk bersimpuh, meski tubuhnya menggigil. Dalam heningnya malam, hanya suara jangkrik dan napas sesak yang terdengar. Ia membuka telekung, lalu menengadahkan tangan. "Ya Allah, aku tidak meminta kau membalas siapapun. Aku hanya mohon, beri aku kesempatan untuk didengar oleh suamiku.
Aku tidak kuat sendiri. Allah, jika aku salah, hukum aku. Tapi jika aku terzalimi, cukup engkau yang menjadi saksinya. Tangisnya pecah. Isaknya ditelan malam. Suaranya hanya sampai pada Sang Pencipta. Beberapa hari kemudian, Pak Darto, tetangga yang dulu menolong Rani, mendatangi rumah Farid saat ia kebetulan pulang kampung mendadak untuk urusan kantor. Farid terlihat kaget. Pak Darto? Ada apa ya, Pak? Pak Darto menatap Farid dalam-dalam. Farid, kamu punya waktu sebentar? Saya harus bicara soal istrimu. Farid mengerutkan kening. Rani? Kenapa dengan Rani? Pak Darto menelan ludah. Suaranya berat. Kamu harus tahu apa yang terjadi selama kamu pergi. Kamu harus tahu siapa ibumu sebenarnya. Farid terpaku di teras rumahnya. Kalimat dari mulut Pak Darto seakan menampar jiwanya. Saya tidak bisa diam. Rit, saya yang selamatkan istrimu waktu dia hampir mati dikubur di belakang rumah. Oleh ibumu sendiri. Wajah Farid langsung memucat. Apa maksud Bapak? Dikubur? Oleh ibu saya sendiri. Pak Darto mengangguk pelan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia ditimbun tanah hidup-hidup. Hanya karena membantah suruhan. Kalau saya datang terlambat 5 menit saja, mungkin kamu sudah pulang tinggal nama istrimu. Tubuh Farid bergetar. Dadanya sesak. Tak bisa berkata apa-apa. Tanpa menunggu lama, ia segera masuk ke rumah. Langkah kakinya cepat menuju dapur. Tempat di mana biasanya Rani bekerja. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia naik ke lantai atas. Ia cari ke seluruh sudut rumah. Dan akhirnya, ia menemukannya. Di kamar sempit paling ujung, di dekat gudang, tubuh Rani meringkuk di atas lantai dingin, tanpa kasur, tanpa bantal. Hanya sehelai selimut tipis menutupi tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Rani, Allah, ini kamu. Suara Farid terdengar gemetar. Rani membuka mata. Saat menyadari suara itu, ia langsung bangkit. Tubuhnya limbung, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Kamu pulang. Farid berlari memeluknya, dan Rani pun menangis di dadanya. Aku nggak tahu kamu disiksa separah ini. Ran, aku bodoh. Aku terlalu percaya pada ibu. Rani hanya menangis. Tangis itu adalah jawaban dari semua penderitaan yang selama ini ia simpan sendirian. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki dan suara Bu Haji dari bawah. Farid, kamu sudah pulang. Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Farid berdiri tegak di depan pintu kamar, menatap ibunya tajam. Ibu, selama ini apa yang ibu lakukan ke Rani? Bu Haji mengangkat alisnya. Kenapa? Emang kenapa? Memangnya salah mendidik menantu kurang ajar yang nggak tahu diri? Farid menahan napas. Ibu bukan mendidik, tapi menyiksa. Ibu bukan memperlakukan dia sebagai menantu, tapi sebagai budak. Farid, kamu sudah dibutakan perempuan ini. Dia pasti sudah racuni pikiranmu. Jangan percaya semua omongannya. Bu, bentak Farid. Aku tahu segalanya dari Pak Darto. Aku tahu kamu pernah timbun dia hidup-hidup. Kamu tega menyiksa perempuan yang dulu, justru memberangkatkan ibu naik haji. Bu Haji tersentak. Apa maksudmu? Uang untuk keberangkatan haji ibu dulu, itu dari Rani. Tabungan yang dia kumpulkan diam-diam dari hasil menjahit dan dagang online. Itu hadiah dari dia setelah kami menikah. Tapi sekarang, lihat apa yang ibu balas. Bu Haji menatap anaknya lama, lalu tertawa miring. Hah, hadiah? Paling juga uang dari kamu. Dia itu cuma numpang hidup di sini. Kamu pikir aku percaya perempuan miskin bisa kasih uang sebesar itu? Farid memejamkan mata. Rani menunduk. Air matanya jatuh. Satu persatu luka itu dibuka kembali. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Farid menggenggam tangan istrinya.
mulai sekarang, aku tidak akan biarkan kamu sendirian lagi. Tapi apa Bu Haji berhenti sampai di situ? Tidak. Keesokan harinya, satu kejadian di luar nalar akan membuka mata semua orang. Di ruang UGD rumah sakit kecil itu, tubuh Bu Haji terbaring kaku. Selang oksigen masih menempel di hidung, tapi tidak ada lagi gerakan. Monitor detak jantung telah lama menunjukkan garis lurus. Farid berdiri terpaku di ambang pintu. Matanya memerah, napasnya berat, tapi tak ada air mata yang jatuh. Rani berdiri tak jauh di belakangnya. Tubuhnya masih lemah, namun wajahnya pucat pasi. Seorang perawat keluar dari ruangan dan menunduk pelan. Maaf, kami sudah berusaha semampu kami. Beliau datang dalam kondisi leher membiru dan ada luka cekikan sangat dalam. Kami curiga ini serangan binatang liar. Ada warga yang bilang melihat orang utan besar di sekitar lokasi. Farid hanya mengangguk. Tubuhnya lemas. Dunia seakan berputar di sekelilingnya. Beberapa menit kemudian, tubuh Bu Haji dipindahkan ke ruang jenazah. Tidak ada tangisan keras. Tidak ada kerabat yang datang berduyun-duyun. Hanya beberapa warga kampung yang ikut membantu. Di lorong rumah sakit, Rani duduk diam. Matanya kosong. Bukan karena tak berduka, tapi karena luka di hatinya terlalu dalam untuk menangisi wanita yang pernah hampir membunuhnya. Rani tahu, Allah tidak tidur. Tapi ia juga tahu, tidak pernah sekalipun ia meminta balas. Farid mendekat, lalu duduk di samping istrinya. Ia menggenggam tangan Rani erat-erat. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi semua ini terlalu cepat, Ran. Rani menunduk pelan. Kalau boleh memilih, aku lebih ingin melihat beliau sadar, bukan berakhir seperti ini. Tapi Allah yang lebih tahu. Farid menatap istrinya. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya. Aku janji, Ran, mulai hari ini, aku akan jadi suami yang sebenarnya. Aku akan rawat kamu, bukan cuma sebagai istri, tapi sebagai orang yang telah sabar menjaga harga diriku selama ini. Rani tersenyum tipis, pahit. Sore itu, jenazah Bu Haji dibawa pulang ke rumah. Namun suasananya jauh dari kata duka. Tetangga yang datang justru berbisik-bisik. Aku dengar beliau diserang orang utan ya. Astagfirullah. Padahal baru naik haji beberapa tahun lalu. Katanya suka menyiksa menantu sendiri. Loh. Semua kata-kata itu berputar di udara. Tidak ada yang bisa dibungkam. Rani duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah pintu kamar Bu Haji yang kini terbuka lebar. Ruang yang dulu dipenuhi teriakan dan cacian itu, kini sunyi seperti kuburan. Rumah itu kini sunyi. Tidak ada lagi langkah kaki yang menghentak lantai. Tidak ada lagi suara bentakan dari dapur atau teriakan dari ruang tengah. Bu Haji telah pergi, tapi kepergiannya tidak membawa damai. Justru meninggalkan kehampaan dan sisa luka yang tak kunjung sembuh. Farid belum berbicara banyak sejak pemakaman. Ia lebih banyak diam, duduk menatap lantai, atau berdiri lama di depan kamar ibunya yang kini kosong. Rani pun tidak banyak bicara. Luka di tubuhnya sudah mulai mengering. Tapi luka di hati, belum tentu bisa sembuh selamanya. Suatu pagi, Rani duduk di beranda rumah, menatap langit pagi yang sendu. Tangannya memegang cangkir teh yang mulai dingin. Farid keluar membawa bangku kecil dan duduk di sampingnya. Mereka terdiam cukup lama. Angin pagi menerpa wajah mereka. Farid akhirnya bicara. Kamu tahu, Ran, sejak kecil aku diajarkan untuk hormat sama ibu. Tapi aku nggak pernah diajarkan bagaimana caranya menyadari kalau orang yang kita hormati ternyata menyakiti orang yang kita cintai. Rani tersenyum kecil, tanpa menoleh. Dan aku sejak kecil diajarkan, kalau istri harus patuh pada suami dan keluarganya. Tapi aku juga baru sadar, kalau diam bukan selalu bentuk dari patuh. Kadang diam itu karena nggak punya pilihan. Farid menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah istrinya. Aku telat sadar. Tapi aku masih punya waktu. Selama Allah masih kasih umur,
Aku mau habiskan hidupku buat menebus semua ini. Rani menatap Farid. Di matanya ada luka, tapi juga ada harapan. Aku tidak pernah minta dibela, Mas. Aku cuma ingin dilihat. Dianggap. Dianggap manusia. Dianggap bagian dari keluarga ini. Tapi aku sadar, aku memang tidak pernah diterima. Mulai sekarang, aku akan buat kamu merasa diterima, Ran. Aku yang akan bangun rumah baru buat kita. Rumah yang gak ada teriakan, gak ada bentakan, gak ada siksaan. Rumah yang isinya cuma cinta dan doa. Rani tersenyum lebih lebar kali ini. Tapi air matanya mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang retak. Akhirnya mulai ada yang menjahit. Hari-hari berlalu. Farid mulai sibuk membenahi keuangan, mencari tempat tinggal yang baru. Rumah tua warisan ibunya tetap dibiarkan kosong. Ia tidak ingin tinggal di tempat yang menyimpan begitu banyak luka. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, satu hal mengejutkan terjadi. Seorang ustadz dari kampung datang membawa sebuah amplop kecil. Saya menemukan ini terselip di dalam Al-Quran milik Bu Haji. Sepertinya ini titipan buat menantunya. Farid dan Rani saling pandang. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Di dalam amplop itu, tertulis sepucuk surat dengan tulisan tangan gemetar. Rani, kalau suatu hari kamu baca ini, mungkin aku sudah tidak ada. Aku tidak pernah belajar cara mencintai dengan benar. Aku iri padamu. Aku benci karena kamu terlalu sabar. Tapi jauh di dalam hati, aku malu karena kamu lebih mulia dariku. Ampuni aku, kalau Allah tak memberiku kesempatan untuk meminta langsung. Air mata Rani jatuh. Tangannya menggenggam surat itu erat. Dia tahu selama ini. Farid hanya menunduk. Suaranya pelan. Mungkin Allah memang adil, Ran. Ibu pergi dengan cara yang tak terduga. Tapi Allah beri kesempatan terakhir untuknya meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya, Rani menangis bukan karena disakiti, tapi karena ada satu luka yang akhirnya ditutup oleh kalimat yang tak pernah ia duga akan datang. 1 minggu setelah surat itu ditemukan, suasana rumah yang dulunya penuh ketegangan mulai berubah. Bukan menjadi tenang, tapi menjadi kosong. Setiap sudut ruangan seperti menyimpan gema pertengkaran, desahan letih, dan isak yang dulu ditahan dalam gelap. Farid dan Rani mulai berkemas. Mereka memutuskan untuk pindah. Rumah itu terlalu penuh luka. Meski surat maaf Bu Haji sedikit meringankan hati, tapi dinding rumah itu tetap menyimpan bayang-bayang yang sulit dihapus. Rani melipat baju-baju lamanya. Banyak di antaranya sudah robek atau lusuh. Ia menyentuh satu helai kerudung coklat tua yang dulu selalu ia kenakan ketika disuruh memasak sejak pagi. Kerudung itu masih berbau asap dapur, dan sedikit darah di ujungnya tak bisa hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Ia menatapnya lama, lalu melipatnya perlahan dan memasukkan ke dalam kotak khusus. Di ruang tengah, Farid menurunkan bingkai-bingkai foto keluarga. Salah satunya adalah foto Bu Haji di depan Ka'bah. Ia terdiam cukup lama, lalu meletakkan bingkai itu ke atas meja. Biarkan foto ini tetap di sini, Ran. Kita nggak bawa apa-apa dari rumah ini kecuali kenangan. Sisanya biar Allah yang urus. Rani hanya mengangguk. Ia tidak punya dendam. Tapi ia tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Ia hanya tidak ingin hidup dalam lingkaran sakit yang sama terus-menerus. Sore itu, satu mobil pick-up sederhana datang ke halaman. Beberapa warga ikut membantu mengangkat barang. Tak banyak yang dibawa, hanya pakaian, sedikit peralatan masak, dan tumpukan buku-buku Rani yang dulu ia sembunyikan di bawah tempat tidur agar tidak dibuang. Pak Darto datang dan menepuk bahu Farid. Kamu anak baik, Rit. Jangan salahkan dirimu terus. Kadang Allah memang tunjukkan kebenaran lewat jalan yang menyakitkan. Farid menunduk. Saya nggak akan pernah bisa hapus semua luka di hati Rani, Pak. Tapi saya janji, saya akan isi hidupnya dengan cinta mulai sekarang. Pak Darto tersenyum.
Itu sudah cukup. Sebelum naik ke mobil, Rani menoleh sebentar ke rumah itu. Rumah besar, tinggi, megah, tapi kosong. Ia menghembuskan napas panjang, lalu berbisik lirih. Terima kasih sudah mengajarkanku sabar. Tapi hari ini, aku pamit. Mobil pun melaju, meninggalkan rumah warisan yang kini tak lagi punya pemilik jiwa. Jalanan desa yang dulunya terasa seperti penjara, kini seperti lorong kebebasan. Namun perjalanan mereka belum selesai. Rumah baru, kehidupan baru, luka yang belum sepenuhnya sembuh, dan masa lalu yang masih mungkin kembali mengetuk pintu. Di ujung jalan, Rani menggenggam tangan Farid. Apapun yang terjadi setelah ini, aku nggak takut lagi. Karena sekarang, kamu ada di sisiku. Farid menoleh dan mencium punggung tangannya. Dan kamu di sisiku. Rumah kontrakan yang mereka tempati memang sederhana. Dindingnya dari bata ekspos, atapnya seng, dan lantainya masih beralas semen. Tapi bagi Rani, tempat itu terasa seperti surga. Tak ada lagi bentakan saat pagi datang. Tak ada lagi tatapan penuh kebencian dari balik pintu dapur. Yang ada kini hanyalah suara burung pipit di atap dan aroma teh hangat buatan Farid. Mereka memulai hidup dari awal. Farid tetap bekerja sebagai pegawai proyek swasta, sedangkan Rani mulai membuka usaha kecil-kecilan, menjahit baju pesanan tetangga sekitar. Namun luka tak bisa hilang hanya karena berpindah tempat. Kadang, di tengah malam, Rani masih terbangun karena mimpi buruk. Mimpi tentang dicekik, tentang terkubur, tentang suara Bu Haji yang berteriak di telinganya. Farid selalu bangun lebih dulu saat itu terjadi. Ia tahu, ada yang belum tuntas di dalam hati istrinya. Mimpi itu lagi, tanyanya pelan suatu malam. Rani hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi tak ada air mata yang jatuh. Maafkan aku, Mas. Aku sudah berusaha melupakan. Tapi... Ran, Farid memotong lembut. Kamu tidak perlu melupakan. Kamu cuma perlu sembuh. Dan aku akan jadi rumahmu selama itu. Pelan-pelan, Rani mulai menata ulang hidupnya. Ia menulis jurnal setiap malam, menumpahkan isi hatinya. Ia belajar menerima bahwa trauma bukan kelemahan, tapi bagian dari manusia yang ingin bangkit. Namun masyarakat tidak selalu sebaik langit pagi. Beberapa tetangga baru mulai bergosip. Kamu tahu nggak? Itu loh, si Farid dan Rani. Katanya ibunya meninggal dicekik orang utan. Serem ya? Rani itu dulunya menantu Bu Haji Fatimah, kan? Wah, banyak cerita tuh. Katanya dia penyebab utama ibunya meninggal. Rani mendengar semua itu. Ia berpura-pura tidak peduli, tapi sesungguhnya, hatinya masih rapuh. Farid mengetahuinya. Maka pada suatu hari, ia mengumpulkan beberapa warga dan mengajak mereka duduk bersama di balai kecil depan rumah. Saya ingin klarifikasi semua yang beredar. Ibu saya meninggal karena kecelakaan. Tapi sebelum itu, saya harus jujur. Beliau memang keras. Istri saya disiksa, dihina, bahkan hampir mati. Warga terdiam. Farid melanjutkan. Dan saya tidak datang ke sini untuk minta dikasihani. Saya hanya minta satu hal. Biarkan kami memulai hidup baru. Kami tidak ingin pujian. Cukup perlakuan sebagai manusia. Kata-kata itu membuat suasana hening. Rani berdiri di samping suaminya, menggenggam tangannya. Satu persatu warga mengangguk pelan. Beberapa bahkan mulai merasa malu. Semenjak hari itu, gosip mulai mereda. Warga perlahan mulai menerima mereka sebagai tetangga biasa, bukan sebagai tokoh dari kisah tragis yang sering diperbincangkan. Dan di malam hari, ketika angin berhembus pelan dari jendela kecil rumah kontrakan itu, Rani akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Setidaknya, untuk sementara. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap masuk melalui selat tirai bambu jendela. Rani membuka matanya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak terbangun karena mimpi buruk. Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan dari masa lalu.
Hanya keheningan yang menenangkan. Ia bangun dan menuju dapur kecil. Menyeduh teh untuk Farid yang masih tertidur. Tangannya kini lebih tenang, lebih kuat. Di meja makan, ia meletakkan 2 gelas teh manis dan sepotong roti sederhana. Tak lama kemudian, Farid keluar dengan senyum lelah tapi bahagia. "Pagi, istri hebat," sapanya lembut. Rani tersenyum. "Pagi, suami sabar." Mereka duduk bersama, menikmati pagi yang tenang. Tak ada yang istimewa dari menu mereka. Tapi suasana adalah kemewahan yang dulu tak pernah mereka miliki. Rumah yang kecil tapi damai. Hari itu, setelah Farid berangkat kerja, Rani kembali ke mesin jahitnya. Sejak pindah ke tempat baru, pelanggannya perlahan bertambah. Banyak ibu-ibu datang karena mendengar hasil jahitannya rapi dan murah. Ia menjahit sambil sesekali melamun, mengenang jalan panjang yang telah ia lalui. Siang harinya, seorang wanita muda datang membawa beberapa potong kain. "Bu, saya mau pesan gamis untuk ibu saya. Tapi saya nggak tahu ukuran pastinya," ucapnya gugup. Rani tersenyum. "Nggak apa-apa. Boleh saya tahu, ibunya tinggal di mana?" Wanita itu menyebut nama kampung yang asing bagi Rani. Tapi ucapannya selanjutnya membuat Rani tercekat. "Ibu saya baru pulang dari haji. Tapi dia sakit keras sekarang. Katanya dia banyak dosa, dan minta dijahitkan baju putih untuk dipakai di rumah sakit." Rani terdiam. Tangannya tiba-tiba bergetar. Kata, dosa, dan baju putih memunculkan bayangan masa lalu yang mengendap dalam jiwanya. Ia menatap wajah wanita itu dalam-dalam. Lalu tersenyum. "Insya Allah saya bantu. Saya akan jahitkan dengan sebaik-baiknya." Setelah wanita itu pergi, Rani duduk lama di depan mesin jahit. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, mungkin bukan hanya Bu Haji yang meninggal dengan membawa penyesalan. Mungkin di luar sana, ada banyak ibu lain yang sedang menyadari bahwa cinta yang tulus kadang disalahartikan. Hari itu juga, Rani mengambil wudhu. Ia kembali ke sajadahnya. Di tengah rumah kecil itu, ia sujud dalam diam. "Ya Allah, jika hari-hariku dulu penuh dengan luka, biarlah sisa umurku menjadi waktu untuk berterima kasih. Karena Engkau tidak pernah tidur. Engkau tidak pernah salah dalam memilih ujian." Di tempat lain, Farid berdiri di kantor proyeknya, menatap layar ponsel. Ia melihat pesan masuk dari seorang teman lama. "Farid, aku baru tahu cerita tentang ibumu dan Rani. Maaf aku dulu sempat menilai kalian dari luar. Kalian luar biasa." Farid menatap pesan itu lama, lalu tersenyum kecil. Mungkin doa-doa Rani selama ini baru mulai dikabulkan sekarang, gumamnya. Hari itu berakhir seperti biasa. Namun di langit, awan tampak sedikit lebih bersih. Dan di hati mereka berdua, ada ketenangan yang mulai tumbuh, meski bekas luka masih tertanam. Beberapa bulan telah berlalu sejak mereka meninggalkan rumah warisan Bu Haji. Kehidupan Farid dan Rani perlahan tumbuh ke arah yang lebih baik. Usaha jahit Rani semakin dikenal warga sekitar, dan Farid mulai dipercaya menangani proyek pembangunan masjid kecil di kampung sebelah. Namun, masa lalu tak selalu mati. Kadang ia datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji, apakah luka lama benar-benar sudah sembuh, atau hanya ditutupi kain bersih yang mudah terbakar. Suatu sore, ketika Rani sedang merapikan kain pesanan, seseorang mengetuk pintu. Seorang wanita paruh baya berdiri dengan raut wajah ragu. "Permisi. Apa ini rumahnya Mbak Rani?" Rani menyambut dengan ramah. "Iya, Bu. Mari masuk." Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bu Yani, teman lama Bu Haji semasa pengajian dulu. Ia datang membawa sebuah tas kecil dan amplop lusuh. "Saya tahu ini mungkin terlambat. Tapi sebelum Bu Haji wafat, beliau pernah menitipkan sesuatu pada saya, dengan pesan, kalau aku tak sempat menyerahkannya langsung, berikan ke Rani, kalau dia masih mau menerima." Tangan Rani gemetar saat menerima amplop itu. Ia membukanya perlahan.
Di dalamnya, sehelai kertas kusam dan satu lembar cek donasi haji bertanda tangan dirinya sendiri. Cek yang dulu pernah ia serahkan diam-diam ke panitia haji melalui Farid, tanpa pernah mengungkapkannya ke siapapun. Tulisan tangan Bu Haji tertulis di bagian bawah. Aku pernah salah. Aku pernah terlalu sombong. Tapi Rani, maafku tak akan cukup untuk semua sakit yang pernah kamu terima. Haji ini bukan karena aku layak, tapi karena Allah pakai kamu untuk menunjukkan bahwa aku tak tahu berterima kasih. Jika nanti Allah izinkan, aku ingin memelukmu, walau hanya di akhirat. Rani terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi tak langsung menangis. Ia hanya menutup amplop itu, menunduk dalam, lalu berkata lirih. Terima kasih sudah menyampaikan, Bu. Saya butuh waktu untuk mencerna semua ini. Bu Yani mengangguk pelan, kemudian pamit. Sore itu, Rani duduk sendiri di teras rumah. Surat itu tergenggam di tangannya, dan pandangannya kosong menatap langit yang mulai redup. Farid pulang beberapa saat kemudian dan langsung menghampiri. Ada tamu? Tanyanya. Rani mengangguk pelan. Dari masa lalu. Tapi bukan untuk melukai. Mungkin, untuk menutup yang belum selesai. Ia menyerahkan surat itu pada Farid. Farid membacanya, lalu menunduk dalam keheningan. Kadang butuh waktu panjang bagi seseorang untuk menyadari kesalahannya, Ran. Tapi lebih panjang lagi bagi kita untuk benar-benar memaafkan. Rani menatap langit. Aku ingin memaafkan, tapi bukan karena dia memohon. Aku ingin memaafkan agar aku bisa hidup tenang. Farid menggenggam tangannya. Dan aku akan selalu di sampingmu, sampai rasa sakit itu benar-benar luruh. Hari itu ditutup dengan azan maghrib yang sayup dari surau kecil di ujung jalan. Rani berdiri, menutup jurnal lamanya, dan menuliskan satu kalimat terakhir. Sakit ini bukan kutukan, tapi jembatan. Menuju hati yang akhirnya bisa bebas dari benci. Beberapa hari setelah menerima surat terakhir dari almarhumah Bu Haji, Rani mulai menunjukkan perubahan. Ia masih menekuni pekerjaan jahitnya, masih menjalankan rutinitas rumah, namun ada sesuatu yang lebih lembut dari sebelumnya. Matanya yang dulu penuh waspada kini mulai tenang, dan senyumnya tak lagi dipaksakan. Farid memperhatikan itu dengan diam-diam. Ia tahu, tidak mudah untuk seorang perempuan yang pernah dihancurkan secara fisik dan batin, bisa bangkit dan menata hati. Namun hari-hari terus berjalan, dan Allah tak pernah tidur. Suatu malam, di tengah cahaya lampu temaram, Rani duduk dengan kain putih di pangkuannya. Ia menjahit perlahan, benang demi benang, lalu berkata tanpa menoleh. Mas, aku mau minta sesuatu. Farid menoleh dari meja kecil tempatnya bekerja. Apa, Ran? Rani menarik napas. Boleh enggak? Kita kirimkan doa dan sedekah atas nama ibu. Farid terdiam. Ia menatap istrinya lama. Kata-kata itu tidak sekadar permintaan. Itu adalah pernyataan bahwa luka dalam hati Rani perlahan mulai sembuh. Boleh. Sangat boleh. Kalau aku sudah cukup tabungan, aku pengin jahitkanmu kena putih. Aku wakafkan ke musala dekat rumah kita. Biar jadi amal untuk ibu. Farid mendekat, lalu duduk di samping Rani. Kamu luar biasa, Ran. Kamu bahkan lebih memaafkan daripada aku yang anak kandungnya. Rani menatap suaminya. Karena aku tahu rasanya hidup dengan dendam. Rasanya berat. Mas. Hidupku pernah penuh benci, tapi aku gak mau tua dengan membawa beban yang sama. Farid menggenggam tangannya. Aku akan bantu kamu setiap langkahnya. Hari-hari berikutnya mereka isi dengan hal-hal sederhana tapi bermakna. Rani mulai menjahit mukena-mukena putih yang ia niatkan untuk disedekahkan. Farid mulai aktif membantu masjid di sekitar. Sesekali memberi ceramah kecil tentang memaafkan dan mendidik keluarga dengan kasih. Bukan kekuasaan. Salah satu malam, saat mereka berdua baru saja selesai salat Isya, Rani menunduk dan berkata, Mas, aku juga minta satu hal lagi. Apa itu?
Kalau suatu hari nanti, aku dipanggil lebih dulu daripada kamu, jangan simpan semua yang terjadi ini. Ceritakan. Biar orang tahu bahwa diamnya seorang perempuan bukan berarti dia tak merasa. Farid memeluk istrinya erat. Kalau ada yang lebih dulu pergi, kita berdoa, biar kita masih bisa bertemu di tempat yang lebih tenang. Di sisi Allah. Tangis pun pecah di pelukan itu. Bukan karena luka, tapi karena kelegaan. Rani tahu, ia mungkin tak pernah benar-benar dilindungi semasa jadi menantu. Tapi sekarang, ia tidak lagi sendiri. Malam itu, langit tampak bersih. Tak ada awan. Tak ada bintang. Hanya bulan yang menggantung sunyi, seperti sedang menyaksikan seorang perempuan yang akhirnya berhasil membebaskan dirinya dari belenggu masa lalu. Musim penghujan mulai datang. Tanah basah di sekitar rumah kontrakan Rani dan Farid ditumbuhi rerumputan liar. Angin malam membawa hawa dingin, tapi di dalam rumah kecil itu, hangatnya tak pernah padam. Usaha jahit Rani berkembang pesat. Awalnya hanya menerima pesanan tetangga, kini mulai datang pelanggan dari luar kampung. Mereka mendengar cerita dari mulut ke mulut, bahwa di rumah mungil itu tinggal seorang penjahit yang bukan hanya lihai merapikan jahitan, tapi juga menjahitkan sabar ke dalam setiap helai kainnya. Beberapa hari sebelum Ramadan, Rani mendapat pesanan besar dari salah satu toko busana muslim di kota. Mereka minta 30 mukena putih untuk program wakaf Ramadan, kata Farid sambil menatap istrinya dengan penuh bangga. Rani mengangguk pelan, meski tangannya mulai pegal karena menjahit tanpa henti. Aku mau selesaikan semuanya sendiri. Ini bukan soal upahnya, tapi soal niatnya. Farid tersenyum. Kalau begitu, aku bantu motong kain. Biar kamu nggak kerja sendiri. Malam-malam mereka kini diisi suara gunting kain, suara mesin jahit, dan sesekali tawa kecil. Rani terlihat lebih hidup. Luka yang dulu menggerogoti semangatnya, kini berubah menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Suatu malam, setelah salat tahajud, Rani duduk sendiri di sajadah. Ia menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik turun dengan tenang. Ia bicara lirih, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Allah, dulu aku pernah mengadu dengan air mata. Tapi malam ini aku cuma ingin mengucap terima kasih. Bukan karena hidupku sudah sempurna, tapi karena kau tak pernah membiarkanku hancur. Ia mengambil salah satu mukena yang telah selesai dijahit. Memeluknya erat. Yang satu ini, akan aku niatkan untuk Bu Haji. Untuk perempuan yang dulu membuatku belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Farid mendekat, lalu duduk di sampingnya. Kamu yakin? Rani mengangguk. Ini bukan soal dia layak atau tidak. Ini soal aku, yang tidak ingin membawa dendam sampai mati. Esok harinya, mereka berdua mengantar mukena itu ke musala kecil tempat Farid biasa mengajar anak-anak mengaji. Mukena putih itu diserahkan dengan nama wakaf atas nama Fatimah binti Ahmad, nama asli Bu Haji. Tak ada pengumuman besar. Tak ada publikasi. Hanya niat yang disimpan dalam hati. Dan entah bagaimana, setelah hari itu, rezeki mereka datang bertubi-tubi. Toko baju muslim yang dulu hanya sesekali memesan, kini menjadikan Rani sebagai penjahit utama. Farid juga ditawari menjadi konsultan tetap proyek pembangunan pesantren kecil di kota sebelah. Farid menatap istrinya yang kini sibuk membungkus pesanan. Kamu tahu, Ran? Dulu aku pikir kamu lemah. Tapi ternyata, kamu adalah alasan aku bisa jadi lelaki yang lebih baik. Rani menoleh. Dan aku juga bersyukur, karena akhirnya kamu pulang sebelum aku benar-benar hancur. Mereka saling pandang. Tak perlu lagi kata-kata panjang. Karena dalam diam mereka, ada kesepakatan dengan langit. Kesabaran memang tak selalu dibayar lunas saat itu juga. Tapi Allah tidak pernah lupa alamat doa yang datang dari hati yang luka. Beberapa hari setelah menerima surat terakhir dari almarhumah Bu Haji, Rani mulai menunjukkan perubahan. Ia masih menekuni pekerjaan jahitnya, masih menjalankan rutinitas rumah,
namun ada sesuatu yang lebih lembut dari sebelumnya. Matanya yang dulu penuh waspada kini mulai tenang, dan senyumnya tak lagi dipaksakan. Farid memperhatikan itu dengan diam-diam. Ia tahu, tidak mudah untuk seorang perempuan yang pernah dihancurkan secara fisik dan batin, bisa bangkit dan menata hati. Namun hari-hari terus berjalan, dan Allah tak pernah tidur. Suatu malam, di tengah cahaya lampu temaram, Rani duduk dengan kain putih di pangkuannya. Ia menjahit perlahan, benang demi benang, lalu berkata tanpa menoleh, "Mas, aku mau minta sesuatu." Farid menoleh dari meja kecil tempatnya bekerja. "Apa, Ran?" Rani menarik napas. "Boleh enggak? Kita kirimkan doa dan sedekah atas nama ibu." Farid terdiam. Ia menatap istrinya lama. Kata-kata itu tidak sekadar permintaan. Itu adalah pernyataan bahwa luka dalam hati Rani perlahan mulai sembuh. "Boleh. Sangat boleh. Kalau aku sudah cukup tabungan, aku pengin jahitkanmu kena putih. Aku wakafkan ke musala dekat rumah kita. Biar jadi amal untuk ibu." Farid mendekat, lalu duduk di samping Rani. "Kamu luar biasa, Ran. Kamu bahkan lebih memaafkan daripada aku yang anak kandungnya." Rani menatap suaminya. "Karena aku tahu rasanya hidup dengan dendam. Rasanya berat. Mas, hidupku pernah penuh benci. Tapi aku gak mau tua dengan membawa beban yang sama." Farid menggenggam tangannya. "Aku akan bantu kamu setiap langkahnya." Hari-hari berikutnya mereka isi dengan hal-hal sederhana tapi bermakna. Rani mulai menjahit mukena-mukena putih yang ia niatkan untuk disedekahkan. Farid mulai aktif membantu masjid di sekitar. Sesekali memberi ceramah kecil tentang memaafkan dan mendidik keluarga dengan kasih, bukan kekuasaan. Salah satu malam, saat mereka berdua baru saja selesai salat Isya, Rani menunduk dan berkata, "Mas, aku juga minta satu hal lagi." "Apa itu?" "Kalau suatu hari nanti, aku dipanggil lebih dulu daripada kamu, jangan simpan semua yang terjadi ini. Ceritakan. Biar orang tahu bahwa diamnya seorang perempuan bukan berarti dia tak merasa." Farid memeluk istrinya erat. "Kalau ada yang lebih dulu pergi, kita berdoa, biar kita masih bisa bertemu di tempat yang lebih tenang, di sisi Allah." Tangis pun pecah di pelukan itu. Bukan karena luka, tapi karena kelegaan. Rani tahu, ia mungkin tak pernah benar-benar dilindungi semasa jadi menantu. Tapi sekarang, ia tidak lagi sendiri. Malam itu, langit tampak bersih. Tak ada awan, tak ada bintang. Hanya bulan yang menggantung sunyi, seperti sedang menyaksikan seorang perempuan yang akhirnya berhasil membebaskan dirinya dari belenggu masa lalu. Musim penghujan mulai datang. Tanah basah di sekitar rumah kontrakan Rani dan Farid ditumbuhi rerumputan liar. Angin malam membawa hawa dingin, tapi di dalam rumah kecil itu, hangatnya tak pernah padam. Usaha jahit Rani berkembang pesat. Awalnya hanya menerima pesanan tetangga, kini mulai datang pelanggan dari luar kampung. Mereka mendengar cerita dari mulut ke mulut, bahwa di rumah mungil itu tinggal seorang penjahit yang bukan hanya lihai merapikan jahitan, tapi juga menjahitkan sabar ke dalam setiap helai kainnya. Beberapa hari sebelum Ramadan, Rani mendapat pesanan besar dari salah satu toko busana muslim di kota. Mereka minta 30 mukena putih untuk program wakaf Ramadan, kata Farid sambil menatap istrinya dengan penuh bangga. Rani mengangguk pelan, meski tangannya mulai pegal karena menjahit tanpa henti. "Aku mau selesaikan semuanya sendiri. Ini bukan soal upahnya, tapi soal niatnya." Farid tersenyum. "Kalau begitu, aku bantu motong kain. Biar kamu nggak kerja sendiri." Malam-malam mereka kini diisi suara gunting kain, suara mesin jahit, dan sesekali tawa kecil. Rani terlihat lebih hidup. Luka yang dulu menggerogoti semangatnya, kini berubah menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Suatu malam, setelah salat tahajud, Rani duduk sendiri di sajadah. Ia menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik turun dengan tenang. Ia bicara lirih,
seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Allah, dulu aku pernah mengadu dengan air mata. Tapi malam ini aku cuma ingin mengucap terima kasih. Bukan karena hidupku sudah sempurna, tapi karena kau tak pernah membiarkanku hancur. Ia mengambil salah satu mukena yang telah selesai dijahit. Memeluknya erat. Yang satu ini, akan aku niatkan untuk Bu Haji. Untuk perempuan yang dulu membuatku belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Farid mendekat, lalu duduk di sampingnya. Kamu yakin? Rani mengangguk. Ini bukan soal dia layak atau tidak. Ini soal aku, yang tidak ingin membawa dendam sampai mati. Esok harinya, mereka berdua mengantar mukena itu ke musala kecil tempat Farid biasa mengajar anak-anak mengaji. Mukena putih itu diserahkan dengan nama wakaf atas nama Fatimah binti Ahmad, nama asli Bu Haji. Tak ada pengumuman besar. Tak ada publikasi. Hanya niat yang disimpan dalam hati. Dan entah bagaimana, setelah hari itu, rezeki mereka datang bertubi-tubi. Toko baju muslim yang dulu hanya sesekali memesan, kini menjadikan Rani sebagai penjahit utama. Farid juga ditawari menjadi konsultan tetap proyek pembangunan pesantren kecil di kota sebelah. Farid menatap istrinya yang kini sibuk membungkus pesanan. Kamu tahu, Ran? Dulu aku pikir kamu lemah. Tapi ternyata, kamu adalah alasan aku bisa jadi lelaki yang lebih baik. Rani menoleh. Dan aku juga bersyukur, karena akhirnya kamu pulang sebelum aku benar-benar hancur. Mereka saling pandang. Tak perlu lagi kata-kata panjang. Karena dalam diam mereka, ada kesepakatan dengan langit. Kesabaran memang tak selalu dibayar lunas saat itu juga. Tapi Allah tidak pernah lupa alamat doa yang datang dari hati yang luka.